Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada pernyataan menarik dan insya Allah mewakili mayoritas warga Nahdien dari Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siroj MA atau Buya Said Agil Siroj, Buya Sas. Persoalan gonjang-ganjing di internal pengurus NU akhirnya berdampak luas, kemudian membuat marwah Nahdlatul Ulama itu tercemari, ternodai. Persoalan utamanya diantaranya adalah karena persoalan isu tambang yang awalnya memang oleh pemerintah itu bertujuan agar organisasi seperti Nahdlatul Ulama itu memiliki ketahanan ekonomi yang kuat untuk mengembangkan organisasinya. Akan tetapi dalam perjalanannya ternyata memang menimbulkan masalah internal, khususnya adanya perbedaan silang pendapat di antara pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, sehingga menimbulkan gonjang-ganjing yang sampai saat ini masih terasa, masih memanas, masih terjadi perlawanan, bahkan terindikasi adanya dua kubu di kepengurusan NU dengan diangkatnya Kiai Zulfa Mustafa oleh jajaran Suriah sebagai PJ Ketum PBNU, tetapi di sisi lain juga Gus Yahya sebagai Ketum Lama tidak terima dan akan menempuh jalur hukum karena proses rapat pleno kemudian menentukan PJ itu tidak sesuai dengan ADART, organisasi Nahdlatul Ulama. Pernyataan dari Kiai Agil Siroj agar tambang dikembalikan ke pemerintah itu menurut saya dan mungkin mayoritas warga Nahdien merupakan langkah yang tepat, langkah yang bijak, karena ibarat sebuah peperangan, perang Badar di zaman Rasulullah SAW, perang belum selesai tetapi sudah rebutan ghanimah sehingga terjadi kekalahan. Jangan sampai seperti itu. NU tidak boleh tumbang gara-gara persoalan tambang. Nah, kita simak video berikut ini. Pernyataan keren disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dalam forum silaturahmi para kiai di Pesantren Tebu Ireng, Sabtu 6 Desember 2025. Mustasyar PBNU itu meminta agar konsesi tambang batubara yang diberikan pemerintah kepada PBNU dikembalikan, karena dinilai lebih banyak menimbulkan kegaduhan internal maupun publik. Kiai Said menjelaskan, meski awalnya mendukung langkah pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan peluang memperkuat kemandirian ekonomi jamiah, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan dampak negatif. Konflik internal, silang pendapat soal tata kelola, hingga tajamnya opini publik membuat konsesi tersebut berubah dari peluang menjadi sumber masalah yang mengganggu stabilitas dan marwah organisasi. Kiai Said menegaskan bahwa NU sebagai jamiah diniyah ijtimaiyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang jauh lebih penting daripada terlibat dalam proyek berisiko tinggi seperti tambang. Mantan ketum PBNU itu mengingatkan bahwa selama lebih dari 1 abad, kekuatan NU bertumpu pada pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat, bukan pada konsesi bisnis. Karena itu, ia menilai mengembalikan konsesi tambang tidak akan melemahkan NU, justru menjaga rumah besar ini tetap tenang dan fokus pada penguatan pesantren, beasiswa, ekonomi kerakyatan, serta digitalisasi layanan umat, sektor yang menurutnya memberi manfaat jauh lebih besar dan sesuai dengan hitah organisasi. Nah, menurut hemat saya, ini merupakan langkah yang tepat dan bijak. Agar apa? Agar marwah NU kembali terpulihkan, kembali bersih dan bersinar. Jangan sampai gara-gara persoalan duniawi, kemudian organisasi besar yang didirikan oleh para masyayikh, oleh para muassis, oleh para aulia, oleh para ulama-ulama besar, dan dasarnya juga sangat besar di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di dunia, itu dinodai oleh perilaku dari para elit PBNU.
sehingga persoalan duniawi, persoalan tambang, kemudian organisasi terabaikan, bahkan tercoreng-moreng namanya. Nah, ini langkah yang tepat dan perlu kita dukung. Biarkan sesuatu itu dikelola oleh ahlinya, jangan serahkan persoalan kepada yang bukan ahlinya, akan menimbulkan masalah-masalah besar di kemudian hari. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.